Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rori Repiza dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang tingkat 2. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara pemeriksaan fisik paru sistem respirasi. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam, Mbak. Nama Bapak siapa? Nama saya Rozani. Perkenalkan, Pak, saya Rori Repiza, bisa Bapak panggil dengan Mbak Rori. Umur Bapak berapa sekarang? 18 tahun. Tinggal di mana? Tinggal saya di Desa Mancung. Oh iya, sudah berkeluarga kah? Belum, Mbak. Apa yang membuat Bapak sampai datang ke sini, Pak? Saya sesak napas. Kapan timbul biasanya, Pak? Di waktu pagi di subuh. Oh, apakah ada pengaruh makanan juga, Pak? Seperti debu, terkena debu atau gimana? Tidak, Mbak. Berarti sudah cukup lamakah penyakit Bapak ini? Sudah 6 bulan yang lalu. Berarti sudah sering ke rumah sakit, Pak? Tidak, Mbak. Hanya seperti ke puskesmas terdekat saja. Oh iya. Terakhir kapan ke dokter, Pak? Terakhir minggu yang lalu. Pernah dirawat di rumah sakit belum sebelumnya? Tidak, Mbak. Hanya rawat jalan saja. Oh. Selain Anda, apakah ada penyakit yang sama dengan keluarga seperti Bapak atau Ibu gitu? Tidak, Mbak. Ya, barangkali untuk melengkapi penyakit Bapak, kita periksa dulu ya, Pak. Ya, Mbak. Jadi untuk diperiksa Bapak harus naik ke tempat tidur. Yang Bajunya berhubungan dibuka ya, dengan Pak? kelainan respirasi. Pemeriksaan ini untuk melihat beberapa kelainan di organ lain yang berhubungan dengan sistem respirasi. Pemeriksaan konjungtiva dan sklera. Melihat muka apakah ada edem. Melihat bibir dan kulit apakah sianosis. Memeriksa kelenjar betah bening leher, supraklavikular dan infraklavikular. Inspeksi pemeriksaan sistem respirasi dimulai dengan inspeksi, yaitu pengamatan yang dilakukan pada pasien. Inspeksi dapat dilakukan pada keadaan statis dan keadaan dinamis. Inspeksi dalam keadaan statis dimulai dengan mengetahui atau memahami anatomi dada. Pertama, tentukan bentuk dada. Diameter antero, posterior, dan lateral. Seterusnya lihat apakah bentuknya simetris atau tidak. Bentuk dada yang asimetris dapat disebabkan oleh kelainan pada struktur tulang atau isi rongga dada. Perhatikan apakah selaiga sama antara sisi kanan dan sisi kiri. Kita juga harus melihat adanya kelainan bentuk dada yang bisa ditemukan. Pemeriksaan dinamis kita lakukan dengan pertama menghitung frekuensi napas dalam 1 menit. Menilai apakah ada pola pernapasan abnormal seperti Kussmaul, asthmatic breathing, giant stroke, atau Baird. Ketiga, menilai apakah ada otot-otot bantu pernapasan yang bekerja. 4. Menilai apakah pergerakan dinding dada kanan dan kiri simetris. Tarik nafas, Pak. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Palpasi memberikan penemuan yang diperoleh dari inspeksi. Kita akan melakukan pertama palpasi pada trakea. Palpasi untuk menilai pada saat inspirasi, trakea akan tertarik ke bawah, nilai apakah ada deviasi trakea. Kedua, palpasi umum dinding dada
untuk menilai adanya gravitasi, nyeri tekan, atau tumor. 3. Palpasi dada pada keadaan dinamis untuk menilai apakah ada Nafas. pengembangan dinding dada sama kiri dan kanan. Lagi Pak. 4. Pemeriksaan taktil primitus. 77 77 77 77 77 77 77 77 Perkusi. Tujuan perkusi 77 adalah untuk memperlihatkan keadaan peka pada tempat yang seharusnya ada resonansi. Pertama, membandingkan paru kiri dan kanan. Secara normal akan terdengar bunyi sonor. Menentukan batas jantung kiri. Menentukan batas jantung atas. Menentukan batas paru kanan dan hati. Auskultasi. Pemeriksaan auskultasi dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan stetoskop. Pasien sebaiknya disuruh bernapas dengan mulut. Napas, Pak. Pada pemeriksaan ini kita akan mendengar suara utama, yaitu pertama, suara napas trakeal. Pada daerah trakeal, di mana durasi inspirasi sama dengan Napas, Pak. ekspirasi. Turun. Dengan intensitas sangat keras dan pitch yang tinggi. Ketiga, suara napas bronkofesikular didengarkan pada RPC1 dekat dengan sternum, di mana intensitasnya sedang dan pitch yang sedang. Keempat, suara napas vesikular hampir di seluruh lapangan paru, di mana terus ya, durasi Pak. suara inspirasi lebih panjang, intensitasnya sangat lunak, dengan pitch rendah. Pemeriksaan fisik paru bagian belakang. Pemeriksaan paru bagian belakang atau punggung dapat dilakukan pada posisi pasien duduk membelakangi pemeriksa. Pemeriksaan yang dilakukan sama, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Inspeksi. Lakukan inspeksi dalam keadaan statis. Perhatikan apakah ada kelainan bentuk punggung seperti gibus, skoliosis, atau kifosis. Bandingkan sisi kanan dan kiri.
Lakukan inspeksi dada dalam keadaan dinamis. Apakah ada perbedaan pergerakan antara dinding dada kiri dan kanan? Lakukan dengan cara menempelkan kedua telapak tangan pada punggung dengan ibu jari saling berdekatan. Kemudian pasien disuruh melakukan inspirasi. Perhatikan apakah terdapat perbedaan pergerakan antara kanan kiri dan kanan. Pas lagi, Pak. Palpasi, lakukan pemeriksaan premitus dengan menggunakan kedua telapak tangan pada punggung pasien, 77. sambil menyuruh pasien 77. mengucapkan kata 77. 77. 77. Dilakukan dari 77. bagian atas dari garis 77. skapula sampai pinggir bawah iga. 77. Bandingkan hasil pemeriksaan kiri dan kanan. 77. Perkusi, 77. lakukan pemeriksaan perkusi mulai dari bagian atas dada bergantian antara kiri dan kanan sampai ke arcus costarum. Tentukan batas paru diafragma kiri dan kanan melalui garis skapula mulai dari bagian bawah skapula sampai bagian bawah iga. Tentukan batas peranjakan diafragma kiri dan kanan. Suruh pasien untuk melakukan nafas dalam. Napas dalam, Pak. Hembuskan. Lagi. Hembuskan. Auskultasi. Lakukan pemeriksaan auskultasi. Pada kondisi normal, bunyi bronkofisikular didengarkan di daerah interskapula, dan bunyi vesikular dapat didengar pada seluruh lapangan paru.